welcome back to our vlog channel. Jadi di video hari ini aku pengen share, pengen cerita tentang pengalaman aku waktu melahirkan. Memang sih ini cerita kayak udah rada lama, udah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Sorry banget aku baru share sekarang karena ternyata setelah punya anak itu tuh kehidupannya kayak udah bener-bener beda, udah bener-bener berubah banget 180 derajat. Jadi akunya seperti agak kewalahan dan kelelahan. Tapi puji Tuhan sekarang semuanya sudah menjadi lebih baik. Mungkin sekarang sudah lebih terbiasa. Jadi sekarang saya punya kesempatan untuk bercerita pengalaman waktu aku melahirkan kemarin. Jadi sebenarnya awal ceritanya adalah HPL aku. HPL itu hari perkiraan lahir itu pada tanggal 25 Februari 2021. Artinya pada tanggal 25 Februari 2021 usia kandungan aku itu sudah masuk 40 minggu. Nah, dari awal bulan Februari dokter kandungan aku tuh udah bilang bahwa kita harus sudah siap-siap dari awal bulan karena sejak tanggal 5 Februari itu bayinya tuh udah bisa lahir kapan aja gitu loh. Jadi dari tanggal 5 Februari itu kita udah siap-siap, udah nungguin kalau ada tanda-tanda mau melahirkan. Ternyata udah lewat Valentine tanggal 14 Februari nggak ada tanda-tanda melahirkan. Terus dikira saya, oh ya udah mungkin nih tanggal cantik tanggal 21 kan, tanggal 21 bulan 2 tahun 2021 gitu kan tanggal cantik ya. Siapa tahu nih anak mau keluar nih di tanggal cantik. Ternyata nggak keluar juga. Terus aku pikir oke, tanggal 22 mungkin ya, tanggal 22 bulan 2 itu ulang tahunnya, tanggalnya cantik gitu kan. Ternyata dia nggak keluar juga, nggak ada tanda-tanda mau melahirkan. Nah, udah makin mendekati hari perkiraan lahir nih tanggal 25 Februari. Pada tanggal 23 Februari ternyata aku keluar flek. Tapi keluar fleknya itu tuh sedikit banget, udah cuma kayak setetes doang gitu, dan itu tuh tidak disertai sama tanda-tanda melahirkan yang lain. Artinya saya nggak mules, saya nggak air ketuban nggak pecah. Jadi cuma ada flek doang, dan fleknya tuh sedikit sekali gitu. Dokter kandungan saya tuh dari awal bulan memang udah ngasih tahu ke aku kalau seandainya saya merasakan ada keluar flek atau air ketuban pecah atau mengalami kontraksi setiap 10 menit sekali, langsung aja menuju ke UGD rumah sakit. Tapi pada tanggal 23 Februari itu saya keluar flek sedikit banget gitu loh, bukan ya cuma kayak setetes doang gitu. Terus aku pikir ya udahlah, mendingan aku tungguin aja dulu lah, siapa tahu nanti fleknya bisa lebih banyak. Kalau udah lebih banyak baru aku mau berangkat ke rumah sakit. Ternyata hari itu nggak keluar flek lagi. Akhirnya aku nggak ke rumah sakit hari itu, aku nunggu sampai besokannya tanggal 24. Tanggal 24 Februari ternyata keluar flek lagi, dan jumlahnya tuh sama kayak kemarinnya gitu. Jadi kayak cuma setetes doang, sedikit banget gitu. Jadi aku sempat nanya juga sama kakak aku, kebetulan kakak aku itu dokter. Jadi aku nanya sama dia, gimana nih ya, mendingan saya ke rumah sakit sekarang atau nggak usah gitu. Kakak aku juga bilang ya udah tungguin aja, siapa tahu nanti fleknya tambah banyak, baru setelah itu pergi ke rumah sakit gitu. Akhirnya udah tanggal 24 lewat, aku nggak ke rumah sakit karena fleknya ternyata tidak tambah banyak. Nah, sampai nih tanggal 25 Februari, tanggal 25 Februari itu kan HPL aku kan. Aku keluar flek lagi hari itu, dan jumlahnya sedikit lebih banyak daripada 2 hari yang sebelumnya itu. Nah, karena ini hari HPL aku, jadi aku kayak agak khawatir gitu loh, ada flek dan ini udah HPL, tapi aku tidak mengalami ada mules atau apa. Akhirnya aku memutuskan untuk WhatsApp ke dokter kandungan aku. Aku bilang sama dokternya, dok, hari ini tuh hari HPL aku, tapi aku tidak merasakan ada mules atau air ketuban pecah atau kontraksi apapun. Aku ada flek tapi cuma sedikit banget. Gimana ya dok, apa sebaiknya aku pergi kontrol hari ini atau gimana gitu. Kebetulan memang hari itu dokternya memang praktek, tapi bukan hari jadwal aku kontrol. Jadi jadwal aku kontrol itu tanggal 27 kan, semenjak masuk bulan ke-9 itu aku kontrolnya seminggu sekali. Terus dokternya bilang, oh ya udah sebaiknya kontrol. Ya udah, jadi sehari itu saya ke rumah sakit untuk kontrol. Nah, waktu kontrol dokternya ngecek kondisi kandungan aku baik semuanya. Dokter pengen ngecek pembukaan. Akhirnya dokter mencoba untuk cek pembukaan.
ternyata tidak ada pembukaan sama sekali. Setelah dokter ngecek pembukaan, dokternya bilang, oh iya ini udah ada flagnya, dia bilang begitu. Nah tapi tidak ada pembukaan sama sekali kan. Akhirnya dokter tuh sempat diskusi lah jadinya sama kita, nanyain karena ini udah HPL, jadi ini anak mau ditunggu sampai kapan gitu, apakah saya memang berniat untuk melahirkan normal atau mau sesar dari awal atau bagaimana gitu. Akhirnya aku jelasin sama dokternya bahwa sebenarnya aku sih pengennya normal karena tidak ada masalah apa-apa sebenarnya sama kandungan aku gitu. Akhirnya setelah berdiskusi, akhirnya kita mencapai ke sebuah kesepakatan. Kita tunggu nih sampai tanggal 28 Februari. Kalau sampai tanggal 28 Februari si anak ini nggak keluar, ya udah kita sesar aja deh gitu. Karena ini udah lewat HPL. Jadi ya udah, setelahnya dokternya kasih saya surat pengantar untuk ngebooking, kayak ngebooking dokter anestesi, ngebooking dokter anak, ngebooking ruang operasi, ruang rawat inapnya gitu harus dibooking dulu gitu. Masalah nanti akan kepake tanggal 28 atau tidak kepake mah nggak apa-apa, yang penting mah di booking dulu gitu. Dan juga aku dikasih surat pengantar untuk cek lab, cek darah lengkap, dan itu tuh termasuk EKG dan juga foto toraks. Dan pada saat hari itu juga saya diminta untuk CTG itu yang rekam detak jantung itu. Ya udah, jadi akhirnya hari itu saya pergi CTG. Sementara Erik membantu untuk ngurusin administrasi itu tuh, yang masalah booking ruangan itu untuk tanggal 28 Februari. Hasil CTG-nya ditunjukin lagi nih ke si dokter kandungan. Ternyata semuanya baik, kondisi bayinya baik, tapi memang tidak ada tanda-tanda kontraksi. Jadi saya disuruh pulang. Besoknya hari Jumat saya dijadwalin lagi untuk CTG lagi. Udah nih, hari Kamis lewat nih ceritanya, tanggal 25 Februari itu. Nah besokannya pagi-pagi akhirnya saya pergi ke lab untuk cek darah lengkap. Saya ingat banget itu ada 11 macam yang harus diperiksa. Terus saya ada melakukan EKG juga, terus harus foto toraks juga, terus swab antigen. Erik juga harus di swab antigen karena dia pendamping gitu. Bawahnya ya, sama CT yang pertama tuh. Yang lewat kamu siapa? Nah ini tuh sebenarnya tes darah lengkap ini tuh diperlukan kalau kita mau melahirkan secara sesar gitu. Jadi kita kayak udah mempersiapkan semuanya. Kalau nanti dibutuhkan tanggal 28 nih anak nggak keluar. Ya udah, jadi tanggal 26 ya, tanggal 26 aku cek darah lengkap pagi-pagi, hasilnya keluar sore. Jadi sorenya kita ambil hasil, terus kita bawa nih ke rumah sakit, kita serahin lagi hasil lab saya, sekaligus terus sayanya CTG lagi. Dan seperti biasa hasil CTG-nya baik semuanya dan tidak ada tanda-tanda kontraksi. Nah udah gitu hari itu kayaknya buat aku tuh cukup melelahkan gitu ya, apalagi hamil udah gede, dari pagi udah cek darah, terus sorenya harus CTG, jadi aku tuh tidur rada nyenyak gitu. Nah sekitar jam setengah 2 pagi aku tuh kebelet pipis. Jadi ya udah aku bangun tidur biasa ya, kalau ibu-ibu udah hamil gede itu bolak-balik memang sering ke kamar mandi untuk pipis. Nah pas aku lagi jalan ke kamar mandi kok aku ngerasa kayak mau ngompol gitu loh, kayak mau pipis nggak ketahan gitu. Jadi aku pikir, ih kenapa sih, maksudnya sampai nggak ketahan banget gitu mau pipis. Ya udah akhirnya aku cepet-cepet ke kamar mandi terus aku pipis. Nah setelah pipis mau aku flush, mau aku siram, kok aku ngeliat air pipis saya kok warnanya keruh ya. Nah pada waktu itu tuh Erik memang belum tidur, Erik baru mau tidur. Terus jadi aku bilang, kenapa ya air pipis saya kok warnanya keruh kayak begini. Nah terus Erik nyaranin saya untuk telepon aja ke kakak saya yang dokter itu, maksudnya ini jangan-jangan air ketubannya nih pecah nih. Tapi kan bayangan saya yang namanya air ketuban pecah tuh yang kata orang-orang langsung basah gitu kan, nggak ketahan gitu. Tapi kalau ini kan saya pipis gitu, cuma pipisnya kok warnanya keruh gitu. Cuma ya udahlah, akhirnya aku telepon ke kakakku tuh jam setengah 2 pagi tuh aku telepon. Nah terus kakak aku ceritain,
kakakku bilang itu tuh air ketuban gitu, udah cepetan kamu ke rumah sakit sekarang juga, berangkat sekarang juga. Waduh, jadi rada-rada panik juga sih waktu itu. Ya udah, akhirnya aku masih sempat untuk ganti baju dulu. Kebetulan koper kan kita udah siap nih, jadi kita tinggal berangkat. Nah pas udah naik mobil, kira-kira mungkin baru 50 meter dari rumah, itu tuh tiba-tiba pure gitu. Aku tuh kayak pipis yang gak kekontrol dan itu banyak banget. Terus aku langsung tahu, oke, ini air ketuban bener-bener pecah. Terus aku bilang sama Erik, ini air ketuban pecah dan keluarnya banyak banget kayak gini. Nah terus udah pas lagi di jalan, ternyata terus biur keluar lagi gitu, dan itu tuh bener-bener gak bisa ditahan kan. Terus aku bilang sama Erik, ini keluar lagi, keluar lagi. Jadi akhirnya Erik nambah cepet lagi gitu, dia bilang aduh kok jadi panik ya, Erik bilang gitu. Nah sayangnya memang pada saat itu kan lagi PPKM ya, jadi banyak jalan yang ditutup, termasuk jalan menuju ke si rumah sakit Liniati ini dong. Terus ya udah, jadi karena jalannya ditutup, saya tuh udah bilang udahlah ini harus dibuka aja gitu, pembatas jalannya, mau nggak mau ini kan urgent. Kalau seandainya kita muter bisa, tapi itu tuh lumayan jauh dan itu memakan waktu cukup lama lah, walaupun memang itu udah tengah malam sih. Jadi akhirnya Eris turun dari mobil berusaha mencari petugas gitu, sebenarnya petugas yang jagain apa sih supaya jalan ditutup gitu. Ternyata pada saat itu tidak ada petugas yang lagi jaga. Jadi ya udah, akhirnya sama Erik tuh pembatas jalannya tuh disingkirin dulu. Terus Erik naik masuk mobil lagi, dia maju. Terus Erik turun lagi, pembatas jalannya ditutup lagi sama dia. Terus kita maju lagi. Nah pas maju lagi di sebelah ujung sebelah sana tuh jalannya memang ditutup lagi gitu. Tapi untung ada celah. Dan karena mobilnya kecil, kita cukup gitu mobil itu lewat ke bagian celahnya itu. Jadi kita nggak usah buka tutup pembatas jalannya lagi. Dalam hati kita ya kalau sampai nanti kita kerekam CCTV ya mau gimana, namanya juga kan lagi urgent ya, maksudnya lagi udah air ketuban pecah mau gimana gitu kan, mau ke rumah sakit. Nah begitu sampai di rumah sakit, saya langsung menuju ke IGD. Nah setelah di IGD inilah segala persiapan dimulai. Jadi pertama datang aku dibantu untuk ganti baju dulu, karena kan celana aku memang udah basah kuyup. Jadi aku disuruh dibantu untuk ganti baju, dan itu pakai baju aku lagi gitu. Kebetulan kan memang aku udah siap daster yang pakai kancing depan itu kan. Terus udah gitu aku dipasangin infus, terus udah gitu aku dicek pembukaan lagi, dan ternyata memang tidak ada pembukaan pada saat itu. Terus ditanya-tanya sama perawatnya dari kapan udah pecah ketubannya dan lain sebagainya, ditanya-tanya. Terus udah gitu saya dipakein Doppler, jadi untuk ngecek jantung bayinya gitu. Puji Tuhan detak jantung bayinya baik. Terus udah gitu saya di CTG lagi. Nah pada saat saya di CTG, Erik diminta untuk mengurus administrasi, jadi kayak untuk check-innya gitu. Jadi Erik pergi ke sana, saya tinggal sendiri di UGD gitu. Nah setelah itu saya dibilang nih sama susternya, karena nggak ada pembukaan, jadi kemungkinan besar saya ini harus diinduksi. Kebetulan saya sudah pernah berdiskusi sama dokter kandungan saya sebelumnya, bahwa saya bilang saya tidak mau diinduksi. Kalau bisa melahirkan secara normal, saya mau melahirkan secara normal, tapi saya menolak diinduksi. Jadi lebih baik langsung disesar aja daripada harus diinduksi. Sebenarnya itu tuh kayak pilihan pribadi ya. Kebetulan saya memang pernah mendengar banyak cerita dari kerabat, teman, saudara, kalau diinduksi itu katanya sakitnya itu bisa double daripada kontraksi biasa. Dan setelah itu tidak ada jaminan bahwa kalau udah diinduksi pasti pembukaannya akan komplit dan ujung-ujungnya bisa melahirkan secara normal. Tapi ada juga beberapa kasus di mana udah diinduksi tapi pembukaannya tetap nggak komplit, ujung-ujungnya harus disesar juga gitu. Jadi kayak udah sakit diinduksi, ujung-ujungnya harus disesar. Nah apalagi dalam kondisi saya saat itu air ketubannya udah pecah. Kalau air ketubannya udah pecah, itu tuh kalau diinduksi ada batas waktunya. Jadi kalau nggak salah tuh sekitar 12 jam dicoba diinduksi. Kalau seandainya dalam 12 jam ini induksinya tidak berhasil, ya harus lakukan sesar karena takut air ketubannya keburu habis. Nah jadi dengan alasan-alasan itu aku pikir udah langsung sesar aja gitu. Jadi aku sampaikan ke perawatnya bahwa saya tidak mau diinduksi, jadi saya mau langsung disesar aja. Ya udah akhirnya
dipersiapkanlah persiapan untuk melahirkan secara sesar saat itu. Daerah dekat kemaluan saya juga dibersihkan. Nah, beruntungnya itu saya nggak perlu untuk cek darah lengkap lagi, karena kan saya udah cek darah tuh kemarin untuk persiapan lahiran sesar tanggal 28 sebenarnya. Tapi ternyata digunakannya lebih awal. Terus udah gitu saya diminta untuk cek urin. Nah, karena kalau saya pipis pasti kan urin saya itu akan nyampur sama air ketuban. Nah, sementara untuk ambil sampel urin itu nggak boleh bercampur sama air ketuban, harus benar-benar urinnya aja. Jadi mau nggak mau saya harus dipasangin kateter untuk ngambil urin aja. Setelah itu kateternya dicabut lagi. Ya itu tuh sakit. Kalau buat aku sih, aku merasa itu tuh sakit gitu. Setelah saya dari IGD, saya itu dipindahin ke ruang VK. Jadi itu tuh ruang untuk menunggu sampai waktunya saya dioperasi. Nah, begitu saya masuk ke ruang VK, itu sekitar jam 4 atau setengah 4 pagi, terus saya dikasih makan, dikasih roti. Terus jadi saya disuruh makan dulu, disuruh minum. Setelah itu jam 5, mulai dari jam 5 saya udah nggak boleh makan minum lagi. Terus udah gitu saya tuh harus menyiapkan persiapan darah, karena untuk melahirkan secara sesar harus punya persiapan darah paling nggak 2 labu darah. Nah, saya tuh udah kepikiran memang sebelum melahirkan itu, yang kalau seandainya saya perlu darah, saya udah minta tolong kakak saya sebenarnya untuk jadi donor darahnya saya. Dan satu lagi, kebetulan Erik juga golongan darahnya itu sama saya, jadi saya minta tolong Erik jadi donor darah. Jadi begitu dibilang minta darah, saya udah bilang oke, saya udah punya 2 calon donor, yaitu kakak saya dan suami saya gitu. Ya udah, jadi akhirnya kakak saya jam setengah 7 pagi itu datang ke rumah sakit untuk ambil surat jalan pengambilan darah ke PMI gitu. Jadi kakak saya sama Erik itu pergi tuh mereka ke PMI. Nah, ternyata dua-duanya gagal mendonorkan darah mereka. Kalau kakak aku, karena sejak aku telepon malam-malam jam setengah 2 pagi itu bilang kalau air ketuban aku pecah, dia tuh udah nggak bisa tidur. Jadi tensinya dia turun, rendah banget. Jadi kalau nggak salah cuma 90 per sekian gitu. Itu nggak bisa, tensinya terlalu rendah. Jadi dia nggak bisa mendonorkan darah. Erik itu 3 hari sebelum mendonorkan darah, dia itu mengkonsumsi vitamin C. Karena kita nggak tahu kalau untuk mendonorkan darah itu dalam waktu 3 hari sebelum hari H tuh nggak boleh mengkonsumsi vitamin C. Sementara Erik itu rutin minum vitamin C gitu. Apalagi kan lagi pandemi ya, jadi kan banyak minum vitamin lah istilahnya gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya kakakku coba nih untuk menghubungi saudara melalui grup WhatsApp gitu ya, siapa yang bisa menolong mendonorkan darahnya untuk aku gitu. Terus akhirnya ada satu sepupu aku, dia langsung datang, kebetulan golongan darahnya sama, dan dia berhasil, 1 orang berhasil nih untuk mendonorkan darahnya. Nah, lalu ada sepupu saya satu lagi datang juga mau mendonorkan darahnya juga. Ternyata gagal juga karena dia juga mengkonsumsi vitamin C. Nah, terus udah gitu ada teman mama saya juga mau mendonorkan darahnya juga, ternyata tensinya tinggi, jadi nggak bisa juga. Nah, itu tuh aku sempat rada panik juga. Aduh gimana nih, udah mau operasi jam 10 pagi, tapi udah sampai jam 8 atau setengah 9 gitu, stok darahnya masih belum dapat gitu, baru dapat 1 labu. Memang sih itu stok darah ini kan cuma sebagai apa ya, kayak cadangan persiapan kalau amit-amit dibutuhkan, saya udah punya stok darahnya gitu. Akhirnya kakak saya berhasil mendapatkan 1 labu lagi, itu dapat donor dari temannya kakak saya gitu. Dan itu berhasil didapatkannya itu kayak last minute banget. Hampir saya masuk ke ruang operasi baru kakak saya ngabarin bahwa stok darahnya sudah cukup gitu. Meantime, di luar dari kesibukan keluarga saya mencari donor, saya di dalam ruang VK ya udah nggak bisa apa-apa, saya tiduran aja di situ. Sekitar jam 8-an gitu, saya diminta untuk mandi sama perawat yang ada di situ, karena setelah operasi kan katanya selama 24 jam ke depannya saya nggak bisa mandi, jadi lebih baik saya harus mandi dulu. Akhirnya saya mandi dulu. Setelah itu saya gantiin baju, jadi saya pakai baju
khusus gitu, baju yang udah disiapin dari mereka gitu, kayak jubah gitu kan. Nah, sekitar jam 9 pagi itu saya dibawa ke ruang operasi. Padahal operasinya itu kan sebenarnya mulai jam 10, tapi dari jam 9 lebihan gitu saya udah dibawa ke ruang operasi. Nah, sampai di ruang operasi, Erik udah nggak boleh nemenin lagi tuh. Jadi Erik tunggu di luar. Ternyata di ruang operasi itu tuh nggak langsung kayak ruangan operasinya gitu, tapi kayak ada ruang persiapan operasi gitu. Nah, di situ saya diminta pindah tempat tidur dan ganti lagi gitu jubahnya. Kalau yang tadinya sebelumnya saya warna hijau, setelah mandi kan saya dikasih jubah warna hijau, terus masuk ke ruang operasi saya diganti pakai jubah warna pink. Nah, setelah itu saya suruh tiduran, saya nunggu lagi di dalam situ sendirian. Nah, terus nggak berapa lama kemudian tiba-tiba dokter kandungan saya dateng, terus dia nyapa saya lah, terus dia bilang ya udah kita operasi ya hari ini, kita berdoa semoga semuanya lancar. Ya udah, terus setelah nggak berapa lama saya dibawa pakai kasurnya itu, barulah masuk ke dalam yang namanya ruang operasi. Nah, di ruang operasi saya harus pindah lagi ke tempat tidur. Nah, setelah saya pindah, terus saya ingat banget tuh kasurnya yang untuk operasi itu kecil banget, sampai perawatnya itu ngomong, jangan gerak-gerak ya Bu, soalnya ini kasurnya kecil banget gitu. Nah, terus setelah itu nggak berapa lama kemudian datanglah seorang dokter dengan APD lengkap gitu. Dokternya udah agak parubaya gitu. Dia nyamperin saya, terus dia bilang kalau dia itu dokter anestesi. Nah, terus dia bilang, udah kamu jangan tegang, santai aja, ini kan momen yang membahagiakan, kita mau senang-senang, jadi kamu gak usah khawatir, gak usah tegang gitu. Terus dia bilang dia akan nyuntik anestesi, nanti akan apa sih kayak terbius, tapi cuma dari dada ke bawah aja gitu. Terus saya sempat nanya nih sama dokter, dok sakit nggak sih disuntik epidural, kan disuntiknya di punggung, di tulang belakang gitu. Dokternya bilang enggak kok, cuma kayak di infus doang, dia bilang gitu. Aku dalam hati, ya dokter kayaknya cuma berusaha menenangkan aja kali ya, karena saya dengar dari orang-orang tuh katanya kalau disuntik epidural tuh sakit banget. Akhirnya udah ya sekali lagi kita harus pasrah ya. Ya udah, jadi akhirnya saya disuruh duduk, terus udah gitu saya disuruh membungkuk gitu, agak membungkuk, terus saya disuruh meluk bantal. Nah, kebetulan ada perawat yang megangin saya gitu, megangin dada gitu. Ya udah, akhirnya perawat itu aku pegangin aja kayak gitu. Terus perawat dia bilang, ya udah bener kayak gini kayak gini. Terus akhirnya aku disuntik nih. Jadi kayak sebelumnya kayak dipijet-pijet dulu gitu sama dokter anestesinya. Setelah itu terus disuntik. Dan emang bener sih, ternyata nggak sakit banget kok gitu disuntik anestesi. Nggak seperti yang orang-orang pada bilang katanya anestesi di epidural tuh sakit. Ternyata enggak tuh. Maksudnya ya nggak sakit banget lah gitu. Ya udah, akhirnya setelah disuntik anestesi aku disuruh tidur. Nah, terus ternyata tangan aku tuh dibentang gini, jadi dipasangin kayak apa sih, kayak bantalan gitu. Tangan aku satu ke sana, satu lagi ke sana gitu. Terus di sini dipasangin tensi gitu, terus di sini kayaknya dipasangin infus lagi. Nah, terus udah gitu nggak lama dokter anaknya datang. Dokter anak ini tuh kita bisa request ya kalau di Rumah Sakit Limiati, waktu pertama daftar kita tuh bisa request mau dokter anaknya sama siapa gitu. Nah, kebetulan saya memang udah request, terus dokter anaknya datang, terus dia nyapa saya, terus udah gitu nggak lama datang lagi dokter objinnya yang mau melakukan operasi. Ya udah, terus udah gitu kira-kira jam 10 sih pastinya ya, terus operasinya dimulai. Terus terang saya tuh agak ngantuk, sadar tapi saya ngantuk gitu. Terus dokter anestesinya sempat nyamperin saya, dia bilang kalau kamu ngantuk tidur aja nggak apa-apa, dia bilang gitu. Aku bilang oh iya iya dok gitu. Tapi saya berusaha untuk nggak tidur sih sebenarnya. Nah, lalu setelah berapa lama dokter objinnya ngomong, oke, sekarang kita keluarin anaknya ya, dia ngomong gitu ke aku.
Terus udah saya nungguin lagi, terus nggak berapa lama kedengeran lah suara bayi nangis gitu. Ternyata oh ya berarti ini anaknya udah keluar. Nah, tapi anaknya tuh nggak langsung dibawa ke aku, tapi kayaknya ke dokter anak ya, langsung dioper ke dokter anak gitu. Saya juga nggak gitu bisa melihat kan, karena agak ada ketutupan gitu. Nah, udah terus ya beberapa menit kemudian akhirnya baru bayinya sudah kondisinya udah bersih gitu, terus dibawa mendekat ke aku gitu. Terus dia bilang ini ya bu anaknya, dia bilang gitu, apa perawatnya bilang gitu. Terus, oh iya udah. Tapi pada saat itu memang aku agak teler gitu sih. Ya udah terus akhirnya eh, udah selesai anaknya lahir, dokternya ngomong iya ini anaknya sehat, anaknya komplit. Komplit tuh maksudnya semua organnya semuanya komplit. Terus dokter anaknya pamit gitu, dia bilang udah ya, saya permisi duluan gitu. Jadi dokter anaknya pergi dulu. Nah, terus udah gitu dokter objinnya masih masih ya kayak mungkin ngejahit lagi lah untuk segala segala rupa. Terus udah gitu dokternya objin terus ngomong gitu, oke, ini operasinya sudah selesai. Terus udah gitu saya setelah selesai dipindahin lagi, dibawa keluar ke ruang pemulihan. Nah di ruangan itu tuh bener saya tuh ngantuk ngantuk banget gitu, jadi saya tuh bener-bener tidur. Saya nggak ngerasa kayak kedinginan, nggak ngerasa apa, sebenarnya nggak, karena kakak saya bilang katanya setelah melahirkan kakakku tuh kedinginan sampai menggigil, tapi aku tuh nggak ngerasa kayak gitu. Jadi udah aku bener-bener tidur nyenyak banget tidurnya gitu. Sampai akhirnya aku melek, aku bangun, ada suster datengin aku. Dia bilang ini selimutnya saya ambil ya. Dalam hati saya selimut apaan gitu, ternyata saya dipakein selimut hangat juga gitu. Saya nggak sadar waktu saya dipakein selimut hangat itu. Terus perawatnya bilang ini sudah selesai, tinggal menunggu perawat dari ruang rawat inap untuk menjemput ibu gitu. Sampai kira-kira kalau nggak salah jam setengah 2 siang akhirnya saya dijemput sama perawat dari ruang rawat inap. Terus saya dipindahin lah ke ruangan rawat inap. Nah, setelah saya dibawa masuk ke ruangan rawat inap, terus saya dibilangin kalau saya itu harus benar-benar total bed rest, jadi nggak boleh duduk, nggak boleh bangun dulu selama 24 jam ke depan. Jadi kalau saya mau minum, saya mau makan, itu harus disuapin sama Erik dalam posisi tidur, bener-bener tidur. Kalau mau miring ke kiri, miring ke kanan boleh. Itu harus belajar malahan untuk miring kiri, miring kanan. Jadi udah karena saya pas dipindahin ke ruangan itu tuh saya udah bisa menggerakkan kaki, jadi saya tuh udah boleh minum. Nah terus udah gitu nggak lama, ya lama sih, mungkin sore-sorenya gitu, si bayi dianterin nih ke kamar saya. Barulah saat itu saya sudah mulai apa ya, udah mulai sadar banget gitu. Jadi saya oh ini bayinya gitu. Nah, terus saya ditanya apakah bayinya mau ditaruh di ruangan itu bareng sama saya selama 24 jam atau mau dititipkan ke ruang laktasi kalau malam hari gitu. Jadi supaya saya bisa istirahat, dan saya memilih itu. Ya, apa kalau malam-malam bayinya dibawa ke ruang bayi, kalau siang pagi atau siang hari bayinya ditaruh di sama saya gitu, supaya maksudnya saya bisa istirahat yang bener gitu, saya bisa tidur. Nah, terus saya juga diajarin untuk cara menyusui gimana sambil tidur gitu. Jadi saya ya miring, terus bayinya juga dihadapin ke saya, uh, terus untuk belajar menyusui kayak gitu. Memang awal-awal air susunya saya nggak keluar sama sekali sih, tapi katanya ya itu normal, nggak apa-apa. Tapi tetap aja belajar untuk terus menyusui kayak gitu. Banyak yang bilang katanya kalau habis melahirkan, kalau efek biusnya sudah hilang, bagian jahitannya kerasa senut-senut atau sakit banget. Puji Tuhan aku nggak ngerasa begitu. Walaupun efek biusnya udah hilang,
Tapi kayaknya karena saya tuh dibombardir banget sama anti sakit. Anti sakitnya itu tuh masuk dari infusia, masuk dari maaf, dari pantat juga iya gitu. Ada obat anti sakit yang dimasukkan melalui pantat gitu. Jadi saya nggak ngerasa bekas jahitannya itu linu, sakit atau apa, itu enggak. Nah terus udah gitu saya juga dipasangin apa sih, kayak patch gitu, kayak koyo gitu, ditaruh di dada gitu, sebagai obat anti sakit juga. Nah itu juga meredakan sakit kan, tapi itu efeknya jadi kayak bikin saya tuh rada mabok gitu, kayak ngegleyeng gitu, kayak orang vertigo gitu loh. Itu katanya sih efek dari si pereda sakitnya itu. Nah besokannya saya diminta untuk belajar duduk. Nah itu tuh saya mabok, bener-bener pusing, kepala saya tuh pusing, sakit, mabok gitu loh, kayak orang mabok laut gitu loh. Tapi tetap harus dipaksa karena kateternya itu akan dilepas. Jadi waktu operasi itu, waktu mau menjelang operasi itu, saya setelah di anestesi itu dipasang kateter. Nah itu tuh akan dilepas, jadi saya harus bisa ke kamar mandi sendiri kan kalau kateter udah dilepas. Nah jadi saya belajar duduk, saya harus belajar berdiri gitu. Tapi itu tuh bener-bener berat banget sih buat aku hari itu. Sampai akhirnya malam itu, setelah saya diseka dibantu mandi gitu, saya disuruh pindah duduk ke kursi gitu, karena spraynya saya tuh mau diganti katanya. Jadi akhirnya saya berdiri, terus saya duduk ke kursi yang ada di sebelah kasur gitu. Nah begitu saya duduk di sebelah kursi tuh saya bener-bener pusing, mual, sampai akhirnya saya muntah. Terus saya dibantu dibersihin juga sama perawat di situ, dibantu Erik juga untuk ngambilin baju segala rupa. Setelah itu saya baring, saya tidur. Nah besokannya setelah saya bangun tidur, saya merasa fresh banget. Aku tuh bisa mandi, even saya keramas juga di kamar mandi sendiri. Terus saya bisa jalan-jalan di kamar gitu, dan saya udah nggak pusing lagi. Ya udah, terus hari itu berjalan sangat baik, semuanya normal. Bayinya dibawa ke situ, terus saya menyusui juga, terus udah gitu saya di breast care juga. Nah pas hari H saya pulang, bangun tidur tuh saya ngerasa kepala saya tuh sakit banget, bener-bener kayak ditusuk-tusuk gitu, kepalanya sakit banget. Nah pas ada suster datang mengunjungi saya untuk ngecek tem, terus ngecek tensi, saya ngomong sama suster tuh saya tuh sakit banget kepalanya. Nah terus dia tuh pegang ke payudara aku, dan terus susternya bilang, waduh ini payudaranya keras banget. Nah itu tuh ternyata katanya saya sakit kepala itu gara-gara ada ASI yang ada di payudara saya, dan itu tuh tidak bisa keluar. Jadi saya itu harus di breast care, harus air susu yang ada di payudara saya itu harus dikeluarin. Akhirnya tuh saya dibantu, saya inget banget saya dibantu sama 3 suster hari itu. Saya dibantu breast care, terus saya dibantu pakai buah kol yang dimasukin ke freezer dulu, didinginkan, terus saya dikompres pakai itu. Terus saya juga dikompres pakai air anget. Terus udah gitu saya dipinjemin pompa ASI sama susternya di situ, coba untuk ASInya saya untuk dikeluarkan. Sampai si bayi dibawa juga ke situ, suruh untuk menyusu ke saya gitu. Tapi waktu itu bayinya nggak mau menyusu ke saya, karena kata susternya mungkin karena terlalu keras gitu, jadi dia nggak mau gitu. Akhirnya kayak setengah dipaksa, dan itu tuh saya di breast care-nya sakit banget. Kata susternya, maaf ini akan sakit, tapi mau nggak mau harus dilakukan, karena kalau nggak saya akan terus sakit kepala gitu. Jadi akhirnya saya kayak di breast care, payudara saya tuh bener-bener kayak diremes-remes, dipencet gimana caranya, sampai itu tuh saya sampai udah genggam kasur itu udah sakit banget kayak gitu. Tapi ya udah, itu harus dilakukan. Akhirnya saya dicoba dipompa, keluarnya cuma paling banyak tuh 20 mili. Sampai akhirnya saya udah keringetan, saya udah keringet dingin, saya udah nggak bisa makan, saya udah nggak apa. Padahal harusnya hari itu tuh saya pulang. Terus dokter anak datang ngunjungin saya, dokternya bilang oke, pelancar ASI-nya dihentikan aja dulu, obat pelancar ASI dihentikan dulu, dan saya harus rutin melakukan home care untuk breast care. Jadi saya boleh pulang hari itu, tapi saya harus breast care secara rutin sampai air ASI saya tuh bisa keluar sendiri dengan lancar gitu. Jadi sebenarnya itu tuh kayak ASI saya tuh banyak, tapi nggak bisa keluar gitu loh. Itu yang membuat jadi bisa jadi demam, bisa jadi sakit kepala yang luar biasa gitu.
Ya udah, akhirnya setelah dibantu segala rupa, eh, sakit kepala saya sudah sedikit lebih baik. Akhirnya saya pulang. Hari itu saya pulang dari rumah sakit. Ya udah, jadi itulah pengalaman pertama aku melahirkan. Ternyata begitu toh. Kalau dibilang rasanya sakit banget, enggak. Melahirkan secara sesar, seterus terangnya sih kayaknya enggak sakit banget. Terus apakah setelah pulang ke rumah bekas jahitannya sakit? Iya, memang agak linu-linu, terutama kalau kita habis tidur terus bangun duduk gitu, terus bangun berdiri, itu bekas jahitannya sakit. Tapi pas kita pulang itu kan kita tetap dikasih obat anti sakit kok, dibawain obat anti sakit yang harus diminum tiap hari. Seminggu kemudian saya kontrol untuk ngecek jahitan. Kalau saya sih ternyata nggak harus lepas jahitan tuh, jadi cuma dibuka aja plesternya, dilihat sama dokternya, oh ya ini bagus kok, jahitannya sudah kering, udah rapet, ya udah plesternya dicopot aja gitu. Tidak ada jahitan yang harus digunting atau apa gitu, nggak ada gitu. Tapi mungkin beda dokter, beda juga metodenya ya, saya nggak tahu juga. Ya udah guys, jadi segitu aja cerita pengalaman aku melahirkan pertama kali. Memang agak panjang, terima kasih banyak udah mendengerin cerita melahirkan aku hari ini. Dan semoga menginspirasi buat teman-teman semua, yang terutama buat teman-teman yang mau melahirkan. Tipsnya satu, itu saya selalu terapkan, baik mau diinfus, mau dicek pembukaan, mau disuntik, mau apa, itu adalah tarik napas panjang, lepas. Tarik napas, lepas. Entah gimana mengurangi rasa sakitnya, lumayan itu. Ya mungkin itu bisa dicoba buat teman-teman yang mau melahirkan juga gitu. Ya udah guys, segitu dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya ya. Bye bye.